Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mengerjakan contoh soal untuk komputer akuntansi dengan menggunakan aplikasi MyYob Accounting atau MyYob Account Right. Nah, di sini terdapat beberapa petunjuk umum dan petunjuk khusus yang nantinya kita akan kerjakan menggunakan aplikasi MyYob 19 ya. Untuk rekomendasi atau saran bagi pelajar memang disarankan untuk menggunakan MyYob versi 18 atau MyYob versi 19, terutama untuk yang versi education. Kenapa? Karena untuk lisensinya ini tidak terlalu ditekankan sehingga si data perusahaan yang kita buat itu akan mudah dibuka dan mudah digunakan kembali. Beda dengan versi yang 20 ke atas itu harus memasukkan lisensi pada aplikasi tersebut. Nah, oke, langsung saja. Nah, ini kita coba kerjakan dari awal sesuai dengan soal yang tersedia. Di mana di sini kita bisa melihat ada petunjuk umum, ya. Nanti kita coba kerjakan bareng-bareng. Kemudian ada petunjuk khusus. Ini rata-rata petunjuk khususnya memuat semua hal dasar terkait penggunaan dari atau implementasi untuk soal tersebut. Nah, oke, kita langsung saja ya ke pengerjaan. Yang pertama kita buka dulu aplikasi MyYob-nya. Cara membukanya sebetulnya mudah ya. Kalau kalian sudah menginstal aplikasinya, cukup klik tombol start di sini ya. Di sini ada tombol start di sebelah pojok kiri bawah. Nah, ini kita klik. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, nanti kita akan menemukan folder yang bertuliskan MyYob Accounting untuk yang versi 18 dan MyYob Account Right untuk yang versi 19. Di sini kita pilih yang MyYob versi 19. Untuk penggunanya mudah sama seperti yang versi 18, tapi dari segi fitur ini ada penambahan atau pemaksimalan dari segi fitur di versi 18. Oke, kita buka ya. Caranya kita klik saja, kemudian kita pilih aplikasi yang berwarna hijau seperti ini. Klik, ya kliknya klik kiri ya, sehingga nanti ketika diklik akan muncul jendela dari MyYob Account Right tersebut. Nah, di sini sebetulnya karena kita belum pernah membuat data perusahaannya, kita akan menggunakan menu atau tombol create ini. Ya, kalau untuk yang open ini, itu digunakan untuk membuka file MyYob yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, karena kita belum pernah membuatnya, kita klik create. Sehingga ketika tombol create diklik, nah itu akan muncul jendela seperti ini. Di sini, kita langsung klik next saja untuk menampilkan data perusahaan yang kita harus isi. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwasanya sebetulnya ini ada beberapa yang kita tidak wajib isi dan juga ada satu yang kita wajib isi. Nah, kita lihat di sini ada serial number. Sebetulnya aplikasi MyYob ini berbayar dan ada serial number yang harus diinputkan atau dimasukkan. Nah, berhubung kita untuk kali ini hanya sebatas pembelajaran, jadi kita tidak perlu atau tidak terlalu perlu, mohon maaf bukan tidak terlalu, tapi kalau memang tidak punya gitu kan, karena kan memang serial number ini kita harus beli ya, jadi karena kita belum beli dan kita tidak punya, ini tidak apa-apa kalaupun tidak diisi gitu kan. Nah, berhubung saya tidak punya, berarti kita nggak isi di serial number tersebut. Nah, makanya kita langsung ke data yang berikutnya. Di sini bisa teman-teman lihat bahwasannya terdapat data atau kolom yang bertuliskan tanda bintang di sini. Nah, tanda bintang di sini artinya data tersebut atau kolom tersebut wajib diisi. Nah, ketika tidak diisi, maka ini akan
error atau tidak bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Meskipun yang lainnya juga disarankan untuk diisi ya, karena memuat alamat, kemudian nomor telepon, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita akan isi untuk company name atau nama perusahaannya. Kita isi sesuai dengan soal ya. Coba kita cek lagi soalnya di sini ya. Di petunjuk umum tidak ada, kemudian petunjuk khusus kita cek tidak ada juga, di bahan tidak ada. Ternyata untuk nama dari perusahaannya ternyata ada di informasi perusahaan. Nah, teman-teman bisa kita lihat ya, bahwasanya untuk nama perusahaannya itu bukan yang nama ini ya, bukan, melainkan untuk nama perusahaan yang ini. Ya, dalam soal ini ternyata namanya adalah PD Nana FF. Nah, kita isikan nama perusahaannya dengan PD ya, PD titik Nana FF. Kita buat sesuai dengan soalnya ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk ABN. Nah, ini ABN kita tidak perlu isi ya, gitu kan. Kita tidak perlu isi ya. Kemudian yang kita isi adalah addressnya ya. Untuk addressnya di sini ada Jalan Kentang nomor 8 nomor 68 Bandung. Jalan Kentang nomor 68 Bandung. Nah, kita isi seperti ini. Kemudian untuk yang berikutnya phone number. Nah, phone number di sini ya ada nomor telepon. Kalau di soal ini kita wajib ya memasukkan nomornya dengan nomor NIS gitu kan. Karena ini soal jadi teman-teman wajib mengikutinya sesuai dengan instruksi. Nah, nomor NIS misalnya nomor NIS saya 2016 0824 misalnya ya. Kemudian untuk fax numbernya ini kalau di soal ada kita isi, tapi kalau di soal tidak diinstruksikan untuk diisi, jadi kita tidak perlu. Jadi kita skip aja. Kemudian kita isi data yang berikutnya yaitu email address. Nah, di email address ini ya ternyata di soal itu harus diisikan dengan nama peserta @gmail.com. Berarti nah, berhubung nama saya Edwin, jadi kita isi email tersebut dengan nama Edwin Ferdiana@gmail.com. Seperti itu ya. Kemudian kita klik next. Nah, di halaman berikutnya ini sangat penting untuk kita perhatikan ya teman-teman. Bahwasanya di halaman accounting information, nah kita bisa melihat ada current financial year. Jadi current financial year ini itu adalah tahun buku ya atau tahun periode akuntansi pada perusahaan yang kita jalankan. Jadi kalau misalnya kita akan mencatat transaksinya di tahun 2024, kita isi di tahun 2024. Nah, kita lihat di soal, ya, ternyata di soal diinstruksikannya adalah tahun bukunya yaitu tahun 2022. Berarti di sini kita isi tahun 2022. Kemudian yang berikutnya ada last month of financial year. Nah, jadi last month of financial year ini adalah bulan terakhir. Ya, bulan terakhir dari proses transaksi pada perusahaan yang kita jalankan. Nah, berarti last month financial year ini kita pilih Desember. Kenapa kita pilih Desember? Karena kalau di kalender gitu kan, untuk satu tahun itu ada 12 bulan dan di kalender bulan yang terakhir itu adalah bulan Desember. Sehingga kita sarankan untuk memilih sesuai dengan kalender yaitu berakhir di bulan Desember. Nah, gitu. Rata-rata semua soal itu memilih bulan Desember. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ada conversion month. Nah, ini conversion month ini adalah mulai atau awal kita akan melakukan transaksi di perusahaan yang sudah kita buat atau di periode akuntansi yang sudah kita tentukan. Misalnya ya kalau misalnya kita
mulai transaksi bulan Juli, berarti kita pilih bulan Juli. Tapi dalam kasus kita, berhubung kita mengikuti soal, karena di soal itu ada dokumen transaksi, maka kita ikuti untuk conversion mode-nya itu adalah bulan sesuai dengan dokumen transaksi. Nah, kita cek awalnya itu transaksinya mulai di bulan apa. Nah, makanya kita cek dulu ke bagian dokumen. Ya, bukan yang ini ya. Ini bukan transaksi, tapi kita akan cek di bagian dokumen. Nah, kita cek scroll ke bawah. Nah, ini ada dokumen nih. Di poin H ini ada lampiran dokumen. Nah, biasanya untuk dokumen untuk awal transaksi itu bisa di dokumen 1. Tapi alangkah baiknya kita cek semua ya. Apakah betul semuanya itu di Desember semua, diawali dari 1 Desember, atau mungkin ada yang sebelum bulan Desember. Kita cek ya, ini bulan Desember, ya ini juga Desember tanggal 3, Desember, ini Desember, ini 5 Desember. Nah, semakin ke bawah ternyata tanggalnya semakin maju, maaf, semakin mundur gitu kan. Nah, dan semuanya Desember. Nah, artinya untuk bulan dari conversion on ini kita pilih bulan Desember. Nah, selanjutnya di bawah ada number of accounting period. Nah, number of accounting period ini itu dipilih rata-rata 12 bulan ya, gitu kan. Kita biarkan saja 12 atau 12 bulan karena kita menggunakan yang standar. Nah, jika sudah sesuai semua untuk tampilan dari halaman accounting information, kita langsung klik next untuk melihat halaman selanjutnya. Nah, di sini ya sebelum kita ke proses berikutnya, di halaman berikutnya ini muncul informasi untuk memastikan ya apakah periode akuntansi dan juga conversion mode termasuk akun tahun bukunya itu sudah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai, ya kalau sudah sesuai kita langsung klik next. Nah, di sini your financial year-nya itu dari Januari tahun 2022 sampai 31 Desember tahun 2022. Nah, kita sesuaikan dengan soal ya. Apakah di sini ada? Kita coba scroll ke atas. Nah, ternyata untuk periode akuntansinya sudah sesuai. Yaitu dari Januari sampai dengan Desember. Dari 1 Januari sampai ke 31 Desember tahun 2022. Nah, totalnya 12 bulan ya. Nah, berarti ini sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, kita klik next. Lalu di bagian account list, ya, kita akan pilih yang kedua karena kita akan melakukan pembuatan akun baru atau mengimport akun yang sudah kita miliki ke dalam data perusahaan yang sudah kita buat sebelumnya, gitu kan. Jadi kita pilih yang kedua ya, gitu kan. Karena cocok dengan kasus kita, yaitu bahwasanya si akunnya itu harus diinputkan karena sudah disediakan oleh soal tersebut. Nah, jadi kita pilih yang kedua. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini, nah, untuk di sini sebetulnya ini ya, ini digunakan untuk merubah lokasi folder atau lokasi tempat penyimpanan dari file perusahaan yang sudah kita buat sebelumnya. Lagi, tampilan ini digunakan untuk merubah lokasi penyimpanan dari file perusahaan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ketika kita klik tombol change, nah ini akan terbuka sebuah jendela file manager atau file explorer ya, yang digunakan untuk mencari lokasi folder atau tempat penyimpanan yang memang cocok digunakan untuk apa? Untuk menyimpan file perusahaan kita yang berformat .myo. Nah, apakah kita mau menyimpan filenya sembarangan? Tentu tidak. Karena di soal
ya di halaman awal gitu kan di petunjuk umum bahwasanya ya kita diwajibkan untuk membuat folder untuk menyimpan file mayob atau file yang berformat .myo tersebut, jurnal laporan dengan nama folder, nomor ujian, nama peserta, dan nama sekolah. Nah, ini sebetulnya tadi sebaiknya kita buat folder ini di awal ya, sebelum kita mulai membuka mayob, kita buat folder sesuai dengan instruksi ini gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lupa, ya udah, tidak apa-apa ya. Ini kesempatan kita untuk membuat folder tersebut di sini. Nah, berhubung di sini tidak ada lokasi khusus apakah di lokal disk D, C atau dokumen, jadi kita boleh bebas sebetulnya ya untuk lokasi awalnya gitu kan. Tapi biar aman ya kita simpan saja di folder dokumen. Nah, ini ketika kalian muncul jendela seperti ini, kamu lihat ke sebelah kiri. Nah, di sana ada folder dokumen. Nah, kita klik folder tersebut ya, gitu kan. Kita klik folder tersebut yaitu folder dokumen. Nah, lalu setelah diklik dokumennya di sebelah kanan itu akan terbuka sebuah jendela ya dari folder dokumen tersebut. Lalu kita buat folder. Nah, cara membuat foldernya seperti apa gitu kan? Ada dua cara untuk kita bisa membuat folder ya. Kita bisa klik kanan di lahan kosong yang ini gitu kan. Klik kanan, nanti kita pilih new, lalu geser ke sebelah kanan, lalu kita pilih folder. Nah, seperti ini. Itu bisa. Gitu. Nanti kita ganti namanya, itu bisa ya. Atau yang kedua, cara yang paling cepat itu kita bisa langsung klik kiri saja di tombol new folder di sebelah kiri atas ini. Jadi ketika kita klik kiri, nah itu akan muncul seperti yang tadi. Nah, jika sudah, kita cek untuk penamaan foldernya kalau di soal itu seperti apa ya. Nah, di sini di dalam folder itu ternyata kita harus membuat namanya itu nomor ujian, nama peserta, dan nama sekolah. Gitu kan. Nomor ujian, nama peserta, dan nama sekolah. Nah, untuk nomor ujian sendiri, nah, kita tunggu saja untuk instruksi dari nanti ujian gitu kan. Kalau memang nanti sekolah kalian melaksanakan ujian, tapi di sini kita anggap saja nomor ujiannya yang tadi kita nomor NIS misalnya 2016 081 0024. Nah, kemudian kalau nggak salah itu underscore ya, nama kita atau nama peserta yaitu Edwin Erdiana underscore dan nama sekolah misalnya SMK Karya Nasional Kuningan. Lalu kalau sudah, kita klik enter. Nah, setelah di enter, kita buka foldernya, klik dua kali ya. Nah, dari sini kita klik kiri dua kali sehingga terbuka. Lalu untuk file name ini apakah langsung disimpan saja atau tidak? Nah, coba kita lihat lagi soalnya. Ya, di bagian tadi informasi perusahaan, di bagian F, ternyata untuk nama filenya itu sama kayak nama folder. Ya, ternyata di sini nomor ujian, ya, nama peserta dan juga nama sekolah, gitu kan ya. Nah, berarti kita isi nama ini dengan format seperti tadi. Untuk penamaannya boleh huruf kapital atau tidak, tapi kita sarankan huruf biasa saja ya. Berarti kan tadi 2016 081 024. Kemudian ini underscore nama peserta ya. Boleh seperti ini atau boleh juga kapital ya, tidak apa-apa karena tidak ada instruksi ya. Kemudian nama sekolahnya SMK Karya Nasional Kuningan atau nama sekolah kalian masing-masing ya. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita klik save ya, untuk menyimpan si file yang sudah kita buat tersebut. Klik save. Nah, kalau sudah berhasil nanti ini untuk lokasinya akan berubah seperti yang
kita tadi sudah sesuaikan. Selanjutnya, kalau sudah siap, kita klik tombol next untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, kita klik next, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian menemukan tampilan seperti ini, kalian pilih Comment Center. Supaya apa? Supaya diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini halaman Comment Center yang nanti kita akan gunakan untuk menyiapkan data perusahaan termasuk melakukan semua transaksi pada dokumen-dokumen di soal ini gitu kan ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat data perusahaan gitu kan, selanjutnya kita akan menyiapkan account list ya. Untuk account list ini ya menunya ada di menu accounts ya, yang ini ya gitu kan. Nanti kita bisa masuk ke account list ya. Kemudian nanti kita bisa membuatnya secara manual. Atau kita juga kalau misalnya udah ngerti caranya gitu kan, ada cara yang lain yaitu dengan cara mengimport mengimport daftar akun yang sudah ada dengan menggunakan file Excel gitu kan, yang nantinya akan dikonversi menggunakan format yang sesuai dengan aplikasi Mayob ini.